My Sugar Daddy. Chapter 13. Jackpot besar. Jovan kemana ya? Tumben sekali dia belum menghubungiku, gumam Nania sambil menatap layar ponselnya. Setelah pulang dari menjenguk Tasya, Nania memutuskan untuk langsung pulang ke rumah saja. Dia mengabaikan rengekan Susan yang ingin mengajaknya pergi menonton. Alasannya satu, Nania merindukan bantal gulingnya. Juga karena dia yang merasa cukup lelah setelah beberapa hari ini rutin menebar pesona kesana kemari. Biasalah, namanya juga bunga kampus. Sayang kan kalau kecantikannya tidak disedekahkan. Apa aku datangi rumahnya saja ya? Tidak. Nanti dia besar kepala jika tahu aku menyukainya. Dan juga bagaimana dengan nasib harga diriku jika dunia tahu aku mendekati pria lebih dulu. Semua orang pasti akan tertawa dan mengolok-olokku nanti, ucap Nania bermonolog dengan dirinya sendiri. Saat Nania sedang memikirkan Jovan yang tak kunjung menghubunginya, seseorang datang mengetuk pintu kamar. Dengan raut wajah malas, Nania bergerak turun dari ranjang, kemudian berjalan gontai menuju pintu lalu membukanya. Kak Lucy, ada apa? Tolong jangan memintaku melakukan apa-apa dulu ya. Moodku sudah sangat buruk sekarang, ucap Nania ketika melihat sang kakak hendak bicara. Lucy terperangah heran mendengar ucapan Nania. Dan di detik selanjutnya Lucy dibuat semakin heran akan tingkah Nania yang tiba-tiba memeluknya. Kak Lucy, sepertinya aku telah kehilangan sugar daddy-ku. Seharian ini Kak Jovan tidak menghubungiku. Bagaimana kalau dia lari ke pelukan gadis lain sebelum sempat aku mencicipi uangnya? Kan sayang. Nania, kau ini bicara apa sih? Sembarangan saja, sahut Lucy sembari mengusap pelan punggung Nania. Dia bingung apakah harus marah atau malah tertawa mendengar pengakuan Nania yang takut ditinggal pergi oleh Jovan karena belum sempat mencicipi uangnya. Lucy rasa hanya adiknya saja yang mampu berpikiran seperti itu. Aku bicara sesuai dengan fakta yang terjadi, Kak. Buktinya sekarang Jovan hilang tanpa kabar. Padahal ya, selama ini dia begitu rutin menguntit keseharianku lewat akun media sosial. Tapi hari ini, sugar daddy-ku hilang tak berbekas. Keluh Nania tanpa melepas pelukan dari tubuh sang kakak. Dia benar-benar sedang kehilangan sekarang. Siapa bilang Jovan hilang tanpa kabar? Tanya Lucy seraya tersenyum kecil. Tentu saja aku yang bilang, Kak Lucy. Bagaimana sih? Jawab Nania kesal. Kalau benar Jovan hilang tanpa kabar, lalu siapa yang sedang menunggumu di ruang tamu? Kening Nania langsung mengerut begitu mendengar perkataan sang kakak. Setelah itu dia mengurai pelukan, menatap lekat wajah cantik kakaknya yang sedang tersenyum-senyum tidak jelas. Kak Lucy kenapa ya? Seperti orang yang sedang cacingan saja, ujar Nania dalam hati. Keluar dan pergilah ke ruang tamu. Jovan sedang menunggumu di sana, ucap Lucy sembari mencolek dagu Nania gemas. Aku malas, Kak. Kan tadi aku sudah bilang kalau moodku sedang buruk. Jadi suruh orang itu pergi saja. Aku tidak mau menemuinya. Dan begitu Nania selesai bicara, barulah dia tersadar kalau kakaknya baru saja mengatakan kalau Jovan ada di rumah mereka. Secepat kilat Nania langsung beralih keluar, meninggalkan kakaknya yang sedang tertawa sambil menggelengkan kepala. Sudah sebesar ini kau masih saja kekanakan, Nania. Sementara itu Jovan yang sedang duduk di ruang tamu bersama dengan Paman Luyan
langsung tersenyum samar begitu mendengar suara langkah kaki yang begitu cepat tengah menuju ke arahnya. Nania, ya, pasti gadis itu. Akhirnya setelah bertahun-tahun tidak berjumpa, malam ini Jovan bisa kembali melihat senyum cerah Nanianya. Sebelumnya mereka memang sudah sempat bertemu, tapi Nania tidak mengingatnya. Dan sekarang, suasananya pasti akan berbeda karena Nania telah mengetahui siapa dirinya. Jo, bersiaplah. Pembuat onar itu sepertinya sudah datang, ucap Luyan sambil menghela nafas. Dia yakin sekali kalau Nania pasti akan langsung bersikap kegenitan pada Jovan. Tidak apa-apa, Paman. Malah ini yang sudah aku tunggu-tunggu sejak kembali ke negara ini, sahut Jovan santai. Dan tak lama kemudian, Nania benar-benar muncul kemudian langsung berlari ke arah Jovan. Tanpa merasa malu, Nania pun memeluk Jovan tepat di hadapan ayahnya. Dia tak peduli. Nania, jaga sikapmu dengan baik. Jovan adalah tamu di rumah ini. Kau tidak boleh tidak sopan kepadanya. Paham? Tegur Luyan sedikit tak suka melihat cara Nania berinteraksi dengan Jovan. Biar bagaimanapun Nania adalah seorang gadis. Rasanya kurang pantas melihatnya sembarangan memeluk laki-laki seperti ini. Tamu apa sih, Ayah? Nantinya Jovan juga akan menjadi bagian dari keluarga kita. Ya kan, Jo? Sahut Nania sambil mengurai pelukannya. Dia lalu duduk di sebelah Jovan, kemudian menggait lengannya tanpa merasa ragu sedikit pun. Luyan hanya bisa menarik nafas panjang-panjang melihat keagresifan Nania. Luyan benar-benar sudah tidak tahu lagi harus bagaimana cara menjinakkan anak bungsunya ini. Sedangkan Jovan, dia malah terlihat sangat bahagia akan respon Nania yang langsung berlari ke pelukannya. Jujur, tadinya dia merasa canggung karena saat ini Paman Luyan sedang duduk di hadapan mereka. Akan tetapi Jovan juga tidak bisa menolak perlakuan Nania yang begitu manis. Jadi ya sudah, seperti inilah mereka sekarang. Duduk bersebelahan dengan tangan Nania yang bergelayut manja di lengannya. Jovan, pakaianmu formal sekali. Apa kau baru saja kembali dari kantor? Tanya Nania penasaran. Dia cukup tahu kalau jas yang dipakai oleh Jovan adalah jas keluaran dari rumah mode ternama. Iya, kau benar. Aku memang baru pulang dari kantor, lalu memutuskan untuk mampir kemari, jawab Jovan. Hari ini ayah baru saja meresmikan aku sebagai penggantinya. Dan mulai besok aku sudah mulai aktif bekerja di perusahaan. Wah, benarkah itu? Mata Nania langsung berbinar dengan sangat terang begitu dia tahu kalau sekarang Jovan telah resmi menjadi seorang bos. Sungguh, ini adalah jackpot terbesar yang pernah Nania dengar. Dia pikir Jovan masih harus menunggu beberapa lama sebelum diminta untuk menggantikan posisi ayahnya di kantor. Siapa yang akan menyangka kalau malam ini Nania benar-benar telah menemukan sugar daddy beserta dengan tambang uangnya. Tuhan begitu baik hati sekali, bukan? Ho ho ho, tentu saja. Siapa dulu ciptaannya? Nania. Nania, apa kau senang dengan statusku yang sekarang? Tanya Jovan dengan hati yang sudah meleleh melihat Nania yang semakin manja padanya setelah tahu kalau dia telah menjadi seorang bos. Kalau saja tak ingat ada Paman Luyan di sana, Jovan pasti sudah mencium gadis cantik ini. Sayang hal itu tidak bisa dia lakukan sekarang. Tentu saja aku sangat senang, Jovan. Bayangkan saja, kau tampan dan sekarang kau adalah seorang bos. Dengan begini masa depanku sudah pasti bisa terjamin dengan sangat baik. Benar tidak, Ayah? Sahut Nania seraya melemparkan pertanyaan pada sang ayah. Dia bahagia sekali. Nania, jangan seperti itu.
Jovan bukan... Shh, ayah, stop memberiku nasihat. Oke? Sela Nania sambil menempelkan jari telunjuk ke depan bibirnya. Sedari kami masih sekolah, Jovan itu sudah tahu kalau aku telah menandainya sebagai suami masa depanku. Dan kebetulan sekali dia sangat sesuai dengan kriteria yang kuinginkan, yaitu sugar daddy yang tampan dan kaya raya. Sangat sempurna. Lagi pula ya ayah, tidak akan ada wanita yang mau menikah dengan laki-laki bermasa depan suram. Karena apa? Karena sekarang adalah zamannya apa-apa selalu dibeli dengan uang. Memangnya ayah mau melihatku menikah kemudian hidup susah dengan pasanganku? Tidak kan? Tapi kan tidak begini juga Nania. Jovan bisa beranggapan buruk tentangmu kalau kau seterus terang ini di hadapannya. Jawab Luyan mulai frustasi menghadapi Nania. Paman, aku malah senang dengan cara berpikir Nania. Memang sudah sewajarnya untuk seorang wanita mencari pasangan yang sudah mapan. Aku sama sekali tidak keberatan disebut sebagai sugar daddy oleh Nania. Toh tujuanku menjadi kaya dan sukses adalah agar aku bisa bersama dengan Nania. Ya kan Nia? Sahut Jovan tanpa ragu bicara seperti itu di hadapan Paman Luyan. Masa bodoh, dia benar-benar tidak peduli dengan cara Nania menyebutnya. Karena yang paling penting Nania mau memilihnya. Itu sudah lebih dari cukup untuk Jovan. Tentu saja. Akan sangat bodoh jika aku sampai menolak pria sesempurna dirimu, Jo. Jawab Nania sambil tersenyum semeringah. Melihat kekompakan Jovan dan Nania membuat Luyan hanya bisa mengeluh di dalam hati. Dia tidak mengerti kenapa sikap Nania bisa begitu berbeda dari kedua kakaknya. Jovan juga. Luyan sungguh heran melihatnya yang begitu bahagia dijuluki sebagai sugar daddy oleh Nania. Dia gagal untuk mengerti cara berpikir dari kedua anak ini. Sungguh,